Pokoknya monolognya itu seperti yang Wilan tonton di TV, tapi tidak ada lawan bicaranya. Persis seperti orang gila, kata saya pada anak itu. Anak itu menatap kosong ke arah dinding kantor. Anak itu bernama Yarni Wilan Zai. Dia biasa dipanggil Yarni atau Wilan. Zai sudah tentu marganya. Seperti teman-teman lainnya, ketika menyalami tanganku, ketika masuk kelas atau pamitan pulang, saya sudah lupa bagaimana lembutnya telapak tangan siswa-siswa di kota dulu. Siswa bertelapak tangan kapalan sangat banyak di sini. Ini dikarenakan sepulang sekolah, anak-anak desa Onomanolo II, Kecamatan Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat ini turut membantu orang tuanya ke kebun karet. Kebun karet memang komoditas besar Pulau Nias. Di desa ini, keluarganya rata-rata menengah ke bawah. Anak-anak membantu orang tua menyadap karet ke kebun demi membantu ekonomi keluarga, juga membantu pekerjaan rumah. Begitupun Wilan yang rajin membantu orang tuanya. Pagi itu, saya memanggil Wilan saat jam istirahat. Saya menanyakan padanya apakah bisa latihan setiap pulang sekolah hingga sore tanpa mengganggu kegiatannya di rumah. Wilan langsung menjawab tidak mengganggu. Tapi saya minta ia izin dulu pada orang tuanya setelah pulang sekolah, lalu mengkonfirmasi pada saya secepatnya. Karena dengan izin tersebut, saya bisa melatih Wilan 8 hari ke depan sebelum berangkat ke kota Medan mewakili Kabupaten Nias Barat di ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau disingkat FLS2N tingkat provinsi. Entah bagaimana asal-usulnya, pemilihan perwakilan daerah untuk perwakilan ke provinsi dilakukan secara ketat. Dan saya tidak tahu alasannya, dan tidak perlu tahu kenapa. Yang saya inginkan adalah anak didik saya harus ikut dalam ajang itu, dan saat itu waktu saya untuk melatih Wilan memang sedikit. Apalagi Wilan sebelumnya tidak tahu apa itu teater monolog. Tapi saya percaya Wilan bisa. Sepulang sekolah, ketika saya masih menyiapkan makan siang di rumah, terdengar suara Wilan memanggil saya dari luar. Yahobu, Yahobu. Mendengar salam khas Nias ini, saya bergegas keluar rumah menemui Wilan. Dengan wajah sumringah, Wilan menyambut saya di luar rumah. Bapak, ayah dan ibu saya mengizinkan, ucapnya. Dengan senang saya menyambut kabar itu. Saya meminta Wilan menunggu di luar karena harus menyelesaikan masakan saya, yaitu bubur sumsum yang diberi sedikit gula merah. Setelah selesai memasak, saya dan Wilan pergi ke sekolah. Setiba di sekolah, saya berikan naskah yang berjudul Fokus Cahaya Ujung Kabut, karya Yusef Muldiana kepada Wilan. Sebelum Wilan membaca naskah tersebut, pertama kali saya melatihnya membentuk vokal terlebih dahulu. Saya melatihnya melafalkan huruf vokal A, I, U, E, O dengan menggunakan suara perut. Karena suara saya yang mungkin terlalu keras membuat anak-anak di sekitar sekolah berkerumun. Saya meminta Wilan mengulangi apa yang saya lafalkan tanpa mengindahkan kehadiran anak-anak tadi yang mengintip dari jendela kantor. Itu saja yang saya latih kepada Wilan pada hari itu. Dan saya minta Wilan untuk mempelajarinya kembali di rumah dengan catatan tidak mengganggu kegiatannya malam itu. Esok hari saya mulai mengajari Wilan membaca naskah. Saya mengajarinya dari cara masuk ke panggung, blocking, mimik, gestur, artikulasi, jeda, dan lainnya. Saya juga mempersiapkan musik, properti, dan kostum dari bahan seadanya dan meminjam milik guru lain. Saya tidak melatih Wilan sendirian. Ada Ibu Nurul Salma yang memperbaiki cara Wilan berjalan. Ibu Dewi Jinova, Bapak Aska Juanda, dan guru lainnya mengajari Wilan dan 2 murid yang lain. Jumat itu, Wilan harus berangkat ke kota Medan bersama kepala sekolah beserta Festin dan Serius, teman sekelasnya yang saya latih di sela-sela melatih Wilan. Mereka berdua akan mewakili Nias Barat di bidang vokal solo. Saya juga diberi kepercayaan kepada sekolah di bidang vokal solo yang sebenarnya bukan bidang saya. Sebelum berangkat, mereka bertiga meminta doa pada saya agar bisa tampil maksimal di Medan. Kepala sekolah dan 3 anak itu berangkat hujan-hujanan dengan sepeda motor ke Bandara Binaka Gunung Sitoli. Setelah mereka sampai di Medan, tak hentinya saya menanyakan kabar tentang keadaan mereka, baik persiapan dan mentalnya. Suatu hari, kepala sekolah mengabari saya kalau ketiga anak saya belum bisa lolos ke babak selanjutnya. Saya berlapang dada, andai persiapannya lebih lama, minimal 1 bulan saja, pasti anak-anak bisa tampil maksimal. Kenyataannya, saya mempersiapkan ketiga anak ini dalam waktu 9 hari saja. Ketika mereka pulang dan kembali sekolah, Wilan menangis menghadap saya.
Festin tidak berani menampakkan wajahnya kepada saya. Serius, bersikap biasa saja. Maklumlah, seorang laki-laki memang agak cuek dengan keadaan. Mereka bertiga saya kumpulkan di pondok sebelah gedung sekolah. Mereka menunduk tak berani melihat wajah saya. Langsung saja saya mengalihkan perhatian mereka. "Wilan, Festin, serius?" Mereka mengangguk dan mengiyakan saya dengan lemah. "Kalian tidak perlu menyesalkan apa yang sudah terjadi. Kalian itu sudah hebat. Kalian berani mewakili kabupaten kalian ke tingkat provinsi. Tidak semua orang berkesempatan seperti itu. Kalianlah orang-orang yang terpilih. Itu harus kalian banggakan kepada anak cucu kalian nanti." Lanjut saya. Bagi saya, keterbatasan bukanlah hambatan untuk berkarya. Dan saya ingin mengajarkan kepada anak didik saya untuk menjadikan keterbatasan itu sebagai batu loncatan untuk maju ke depan mereka. Melihat anak didik saya mampu mengatasi keterbatasannya itu merupakan hal yang sangat berkesan bagi hidup saya. Dan saya katakan kepada mereka, prestasi bukan hanya untuk yang juara. Mereka adalah inspirasi saya dalam menjalani kehidupan yang takkan saya lupakan. Selamat saya ucapkan untuk Yarni Wilanzai yang akhirnya diterima di jurusan Geografi Universitas Negeri Padang dengan segala keterbatasannya.